Setelah melalui berbagai cobaan dan intrik gelap, akhirnya Pak Rungkat dinobatkan sebagai juru sihir agung oleh suku pedalaman di tengah hutan belantara. Pagi itu, sinar matahari menerobos lebatnya pepohonan, menyinari upacara sakral yang dipenuhi dengan tarian, nyanyian magis, dan asap dupa tebal. Pak Rungkat berdiri di tengah lingkaran batu, mengenakan jubah tua pemberian. Terlalu santai, ia bahkan sempat menguap kecil sebelum upacara dimulai. Maklum, tujuan hidupnya sudah tercapai, menghabisi Nona Elin, sang pengkhianat dari masa lalunya. Ia sudah tak punya dendam, tak punya misi, tak punya arah, tapi ia kini punya gelar dan status juru sihir. Upacara berakhir, sorak-sorai menggema di hutan. Namun jauh di dalam hati, Pak Rungkat justru mulai bertanya, ngapain gue di sini terus? Mau sampai kapan pura-pura ngerti mantra ini? Warga desa mulai curiga, kenapa juru sihir agung sering bengong? Coba komen di bawah, guys. Menurut kalian, Pak Rungkat bakal betah jadi juru sihir di sini, atau balik kampung ke Maja buat buka bengkel sihir? Dah gini amat nasib gue, ucap Pak Rungkat dalam hati. Di tempat lain, Bang Topan dan Dhot, dua sahabat lama Pak Rungkat, sedang menyusuri hutan, mencari keberadaan temannya yang misterius menghilang. Mereka mendengar desas-desus soal penyihir luar di desa suku dalam. Namun, belum sempat mereka teriak, "Rungkat, ini gue Topan." Mereka malah tertangkap oleh pasukan suku pedalaman, pasukan yang sama yang dulu menangkap Pak Rungkat. Wajah keduanya dicat putih, rambut disanggul aneh, dan mereka dikira sebagai makhluk asing dari langit timur. Di malam hari, Pak Rungkat melihat dua tahanan baru di kamp suku. Matanya membelalak. "Topan, tak!" Tapi ia tak bisa berteriak. Ia kini juru sihir. Statusnya tinggi. Segala tindakan diawasi. Jika ia menunjukkan emosi, status itu bisa hilang. Apakah Pak Rungkat akan menyelamatkan sahabatnya? Ataukah ia akan memilih hidup nyaman sebagai juru sihir suku dalam? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Yang paling kocak bakal dipin sama Bang Dhot. Fire! Malam itu, suasana kampung suku pedalaman sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan nyanyian mantra dari para tetua yang tengah membakar dupa di altar batu. Pak Rungkat duduk di gubuknya yang terbuat dari daun rumbia dan tulang rusa. Di tangannya, ia memutar liontin kecil yang pernah diberikan Bang Topan dulu. Pikirannya kalut. Ia tahu dua orang yang ditangkap sore tadi adalah Topan dan Dhot, sahabat lamanya. Tapi sebagai juru sihir agung, ia harus bersikap netral. Tidak boleh menunjukkan hubungan pribadi. Kalau gue tolong, bisa-bisa gue dibilang pengkhianat. Tapi kalau gue diam aja, mereka bisa dikorbanin buat ritual hujan bulan depan. Keesokan harinya, suku bersiap menggelar ritual penebus bumi. Semacam festival sakral yang melibatkan tahanan luar. Sebagai bagian dari persembahan, Topan dan Dhot yang masih bingung, hanya bisa saling pandang. Mereka menjenakan rock, rumput dan dikat dengan tali rotan. Sementara warga desa bersiap menari mengelilingi mereka. Pak Rungkat menyusun rencana. Diam-diam, malam sebelumnya, Pak Rungkat menyelinap ke gudang sihir. Ia mencuri akar bayangan, serbuk kabut, dan satu mantra teleportasi yang belum sepenuhnya ia kuasai. Gagal sedikit, gue bisa teleport ke kawah gunung. Tapi kalau berhasil, kita bisa kabur bertiga. Puncak ketegangan. Saat ritual dimulai, para tetua mulai menabuh genderang. Api unggun menyala, asap mengepul, dan semua mata tertuju pada Topan dan Dhot yang mulai pasrah. Tiba-tiba, asap ungu menyelimuti arena upacara. Graha, suara Pak Rungkat menggema. Ia muncul dari balik kabut, dengan jubah sihir berkibar dan tongkat bersinar di tangan. "Aku, juru sihir agung, menyatakan, mereka adalah Utusan Langit, bukan korban ritual." Suku panik. Tetua Jamatar. Semua terdiam. Pak Rungkat segera menghampiri Topan dan Dhot, membuka ikatan, dan merapal mantra teleportasi. "Asal bukan kekawa, asal bukan kekawa." Whoosh! Dalam sekejap, ketiganya menghilang di telan cahaya. Mereka bertiga jatuh di tengah hutan lebat. Bukan di kampung maya. Bukan di kawah, tapi di depan sebuah pohon raksasa yang bersinar. Topan berdiri duluan dan menatap ke sekeliling. "Rungkat,
Ini di mana? Pak Rungkad mengangkat tongkat yang mulai retak. Gue juga gak tahu, bro. Tapi ini bukan hutan biasa. Dhot menunjuk ke batang pohon. Di sana, terker sebuah nama. Nona Ellen? Pak Rungkad terdiam. Matanya membelalak. Apakah Nona Ellen benar-benar sudah tiada? Atau ia punya hubungan dengan pohon aneh ini? Akankah Pak Rungkad tetap jadi juru sihir? Atau ia harus bertarung sekali lagi melawan kekuatan yang lebih besar? Tulis teori kalian di kolom komentar, guys. Yang plot twist bakal gue like satu-satu wajah tersenyum berkacamata hitam kilauan.